Bahkan nih teman-teman, ini menurut Tuttosport, kalau Inter bisa mendapatkan Yann Sommer, maka Inter akan mempertimbangkan melepas Onana di saat mendapat tawaran yang tepat. Aduh, jangan capek kita gonta-ganti kiper terus. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Apakah sudah siap mendengarkan kabar buruk? Kita harus siap-siap kehilangan dua pemain penting, yaitu Skriniar dan Handanovic. Untuk Skriniar, ini beberapa pundit meyakini Inter dalam kondisi terjepit ya. Kalau menurut Simone Tocna, wartawan Tuttosport, di sini dibilangnya bahwa Inter telah mengajukan penawaran kontrak baru dengan maksimum gaji 6-6,5 juta per tahun plus bonus. Sekarang semuanya tinggal menunggu jawaban Skriniar dan belum ada jawaban sampai dengan detik ini. Sementara menurut Matteo Barzaghi, jurnalis Sky Sport, dia bilang bahwa Inter sudah membuat penawaran resmi ke Skriniar. Namun situasinya saat ini adalah Paris Saint-Germain sama sekali belum menyerah. Dan ada juga tawaran dari Premier League yang jauh lebih kaya dibandingkan Inter. Wah, digawat nih kalau udah Premier League ikut-ikutan, makin gak berdaya kita. Barzaghi juga menambahkan bahwa waktu terus berjalan, semakin lama Inter menunggu respon akan semakin sulit deal ini tercapai. Apalagi kalau sampai Skriniar belum juga memberikan jawaban sampai dengan bulan Juni nanti, yang artinya Skriniar sudah habis kontrak, maka daya tawar Inter akan semakin terlihat rendah. Kalau menurut Daniel Mari, direktur situs FC Inter 1908.it, mantan jurnalis Reuters, dia bilang bahwa agen Skriniar sudah memegang kontrak dari Inter selama 1 minggu, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Inter benar-benar sedang menunggu jawaban Skriniar. Lalu menurut Di Marzio, salah satu pundit yang paling ditunggu-tunggu beritanya, dia bilang bahwa saya tidak akan katakan Inter kehilangan kesabaran. Tetapi saat ini mereka benar-benar membutuhkan Skriniar menjawab secepatnya. Tawaran kontrak dari Inter menjadikan Skriniar sebagai pemain yang sangat penting. Namun saat ini waktu sudah semakin mepet. Di Januari nanti Skriniar sudah bisa bebas berbicara dengan klub lainnya. Inter sangat membutuhkan transparansi dari Skriniar agar bisa mencari bek pengganti demi masa depan. Sedangkan menurut muridnya Di Marzio, yaitu Fabrizio Romano, dia bilang bahwa situasi sekarang semakin sulit untuk pembaharuan kontrak Skriniar. Semakin banyak waktu yang berlalu akan semakin sulit mencapai kesepakatan. Situasi ini kurang lebih sama seperti yang terjadi dengan Leo dan Milan. Ini artinya situasi yang terjadi pada Skriniar dan Inter juga terjadi pada klub dan pemain yang lain. Menurut Romano, Inter sudah selayaknya khawatir, tapi itu normal karena Inter sudah mencoba yang terbaik. Gila ya teman-teman, Inter dibilangnya sudah mencoba yang terbaik karena nggak punya uang lagi untuk nawarin kenaikan gaji. Kalau menurut Romano, sebuah kesalahan bagi Inter untuk tidak menjual Skriniar di musim panas kemarin. Saat itu Inter masih punya power menjual di harga 55-60 juta, kemudian memberi Bremer di harga 25 juta, sebelum Juve akhirnya memberikan penawaran di harga 50 juta. Aduh, tahu gitu kita jual Skriniar ya teman-teman. Siapa yo yang di musim panas kemarin gak rela Skriniar dijual, sekarang malah bakal pergi dengan gratis nih. Romano juga menambahkan bahwa situasi Skriniar sekarang terbuka untuk siapapun, karena tawaran terakhir Inter belum juga disetujui. Ada perang dengan Paris Saint-Germain yang bisa mengajukan harga lebih tinggi. Tetapi saya juga tidak akan terkejut bila ada klub Premier League yang ikut tertarik di detik-detik terakhir. Itu menurut Fabrizio Romano. Gimana nih teman-teman? Kita berpotensi kehilangan bek terkuat kita, calon kapten di masa depan. Ya sudahlah, ikhlaskan saja teman-teman. Semoga Marotta bisa mendapatkan pengganti Skriniar. Sejauh ini yang paling gencar diberitakan adalah Scalvini ya, bek muda Atlanta. Tapi menurut gue itu belum cukup lah. Scalvini belum ada di levelnya Skriniar. Dan kita kan juga akan kehilangan Dufray karena kontraknya habis, dan juga akan kehilangan Acerbi. Artinya kita harus cari ya 3 bek lagi lah, pengganti Skriniar, pengganti Dufray, dan pengganti Acerbi. Lalu berita berikutnya, kemungkinan kita juga akan ditinggal oleh kiper kedua, mantan kapten kita, Samir Handanovic. Handanovic merasa bahwa dia masih bisa bersaing untuk menjadi kiper utama. Dia jadinya mencari klub yang menggaransi
masih bisa bermain sebagai starter. Oleh karenanya sekarang Inter mulai gencar mencari kiper kedua, pelapis Onana. Kalau dari beberapa media kita dikaitkan dengan 3 kiper. Paling utama adalah Neto, kiper cadangannya Bournemouth. Ini kesayangannya Marotta, usianya 33 tahun. Sebelumnya dia pernah main untuk Barca, pernah bermain di Serie A juga ya bersama Juve dan Fiorentina. Tetapi kalau dilihat-lihat, terakhir kali dia main rutin itu di tahun 2018-2019 bersama Valencia. Selebihnya dia cadangan mati. Wah, ini gawat juga nih, bisa-bisa ntar kayak Radu lagi kalau sekali dimainin. Tetapi yang menjadi kelebihan dari Neto yang sangat diapresiasi oleh Marotta adalah vibe positif yang selalu dia pancarkan selama di ruang ganti, sehingga Neto dianggap bisa mengisi role dari Handanovic dalam menjadi mentor untuk perkembangan pemain muda. Tetapi dari banyak media yang gua baca, Neto ini cuma alternatif kalau Inter gagal mendapatkan Yann Sommer, kiper utama timnas Swiss dan Borussia Mönchengladbach. Yann Sommer sendiri kontraknya akan berakhir bersama Borussia Mönchengladbach dan dia konsisten bermain bagus untuk timnas Swiss. Bahkan nih teman-teman, ini menurut Tuttosport, kalau Inter bisa mendapatkan Yann Sommer, maka Inter akan mempertimbangkan melepas Onana di saat mendapat tawaran yang tepat. Aduh, jangan capek kita gonta-ganti kiper terus. Lagi pula Yann Sommer sebagus-bagusnya dia, usianya udah 34 tahun. Jangan-jangan 2 tahun lagi udah kayak Handanovic lagi deh, ganti kiper lagi kita. Tuttosport juga mengatakan selain Yann Sommer dan Neto, saat ini Inter mengincar kiper Boca Juniors usianya masih 27 tahun, yaitu Agustin Rossi. Kiper ini direkomendasikan secara langsung oleh scout Inter ya, Bacin, yang terbang secara langsung untuk melihat beberapa pertandingannya di Liga Argentina. Tetapi masalahnya Agustin Rossi saat ini sudah ada prakontrak dengan Flamengo. Tuttosport juga mengatakan bahwa Inter mengincar kiper Fenerbahce namanya Alte Bayendri, tetapi kemungkinannya tipis karena Bayendri mencari klub yang menjamin dia mendapatkan starting line up. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar, menurut teman-teman siapa pengganti Skriniar dan Handanovic yang paling tepat. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.